Halo teman YouTube, aku Fahmi. Aku seorang data enthusiast yang ingin berbagi tentang tips penggunaan Google Sheet pada teman-teman. Nah, kita sampai pada video yang membahas tentang rumus sum dan juga count. Rumus sum dan count ini digunakan dalam perhitungan begitu. Untuk sum untuk penjumlahan dan untuk rumus count ini untuk perhitungan. Nah, secara lebih jelasnya, mari kita langsung menuju sheet yang sudah saya sediakan. Oke. Teman-teman di sini sudah terlihat untuk sheet yang akan kita belajar bersama begitu. Untuk di sini saya sudah ada sheet simulasi ini seperti di kelas begitu ya. Mungkin teman-teman bisa download nanti di kolom deskripsi untuk file ini. Nah, untuk video pertama dan kedua kita membahas tentang rumus if dan ifs. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang yang membahas hitung-hitungan begitu. Untuk rumus yang pertama itu adalah rumus sum. Nah, rumus sum ini kalau teman-teman mungkin ada yang malas belajar Excel atau ya tentang perdataan begitu karena harus menghafalkan rumus, tidak. Eh, untuk di Google Spreadsheet sendiri ini teman-teman itu tidak perlu menghafalkan rumus ya. Tidak perlu menghafalkan rumus karena di spreadsheet ini sudah ada diberi contekan begitu. Kalau teman-teman lupa susunannya apa begitu, teman-teman nggak perlu khawatir. Yang pertama-tama teman-teman yang harus lakukan adalah di klik rumus sama dengan begitu ya, sama dengan. Habis sama dengan ini kita contohnya kita mau rumus sum gitu, sum buka kurung. Nah, setelah kita buka kurung langsung nih ada nih contekannya teman-teman. Atau kalau di teman-teman nggak muncul, biasanya rumus sum gini, ada tanda tanya ini diklik. Nah, diklik ini nanti teman-teman akan diberi contekan oleh dari Google Spreadsheet. Itu keunggulan dari Google Spreadsheet, nanti teman-teman diberi contekan. Dan Google Spreadsheet ini untuk mengolah data-data yang ringan pun bisa secara offline, tapi teman-teman perlu mengaktifkan fitur offline-nya begitu ya. Ini untuk online, jadi langsung. Oke, kita kembali ke topik pembahasan, yaitu adalah rumus sum. Rumus sum ini sangat simpel, yaitu langsung saja deretan sel mana yang akan kita jumlah gitu. Dan rumus sum ini disebutkan, kalau kita lihat di pengertiannya, adalah returns the sum of a series of numbers and or cells. Jadi memang fokusnya ini memang di angka begitu ya teman-teman. Kalau teman-teman ingin mau percobaan, rumus sum ini bisa menjumlahkan non angka enggak? Contoh kita ya. Ini kita contohkan. Ini kolom C ini kan bukan angka ya, tapi kita coba. Hasilnya 0 teman-teman. Hasilnya 0. Jadi memang untuk rumus sum ini khusus gitu ya, digunakan untuk menjumlahkan angka begitu. Nah, ini ya, tapi rumus sum ini juga bisa mendeteksi begitu. Contoh ini ada beberapa kolom yang ini semuanya huruf. Kalau yang lagi ini saya coba ubah satu. Nah, dia bisa. Walaupun deretan C sampai C3 sampai C17 itu ada angka sama hurufnya, dia akan menjumlahkan yang ada angkanya saja gitu, teman-teman. Itu untuk fungsi rumus sum sendiri. Nah, di rumus sum sendiri, di rumus sum itu kalau kita lihat dari contekannya ya, itu bisa menggabungkan dari beberapa baik column begitu maupun juga row, baik kolom maupun baris. Kita akan coba ya teman-teman ya untuk menambahkan begitu. Kita mau menjumlahkan nih nilai ini ANBK yang dari kolom H3 sampai H17. Enter aja. Nah, itu bisa. Teman-teman untuk di Google Spreadsheet ini mungkin ada satu keunggulan yang berbeda dengan Excel, yaitu teman-teman bisa menulis yang ingin kita jumlahkan, sel yang kita jumlahkan itu tak terhingga, yaitu contohnya ini H3 sampai H gitu. Kita lihat sini kolomnya sampai bawah gitu, tak terhingga. Ini berguna bagi teman-teman kalau seumpamanya mengumpulkan data yang masih bergerak gitu. Itu bisa banget. Biasanya kalau teman-teman ingin memonitor gitu, ini
berapa orang ya yang sudah ngisi itu bisa pakai begini. Ini kalau untuk di eh, Excel itu teman-teman perlu menulis selnya. Jadi selnya berapa? Contohnya 1000 gitu. Nah ini. Kalau di sini nggak perlu teman-teman, tinggal H aja. Dia akan menyesuaikan eh, row terakhir. Kalau row terakhirnya ini contohnya ini adalah 1000 ya, berarti tadi H-nya ini H1000 gitu. Jadi dia akan menyesuaikan dengan banyak dari row. Itu keunggulan dari spreadsheet kali ini. Nah, kita balik ke rumus sum. Ini kita sudah menjumlahkan ya, gitu. Hasilnya seperti ini. Sum. Sangat simpel. Nah, seumpamanya kita pengen nambahin lagi nih. Saya ingin nambahkan rumus sum ini. Ada kolom lain yang ingin saya tambahkan, bisa nggak? Bisa. Contohnya ini angka mana ya? Oh ini. Nomor ini kita coba tambahkan saja. A3 sampai A terhingga. Nambah ya teman-teman. Kalau kita ini ada kita ubah, maka ya angkanya akan berubah begitu. Kita di sini tambahin gitu ya. Kita tambahin yang paling kolom di 1000 gitu ya. Itu juga akan berubah teman-teman. Nah, berubah. Tapi nggak kelihatan ya. Ada satu trik dari spreadsheet mungkin teman-teman bisa optimalkan, yaitu freezing. Kalau freezing atau freeze column maupun row, garis baris atau maupun column di spreadsheet ini sangat mudah. Yaitu teman-teman ke pojok kiri ini yang nggak ada tulisannya ini. Nah, yang kalau kita klik semuanya akan ke highlight gitu ya. Di sini ada ini teman-teman. Ini sama ini. Bisa akan besarkan. Nih, nah garis horizontal dan vertikal kecil ini yang kalau kita arahkan akan jadi gelap, ini kita tarik aja teman-teman. Nah, kalau kita begini kan, nah dia nggak bergerak, dia freezing. Ya tergantung kita mau gerakin kemana begitu ya. Ini juga bisa berlaku bagi column. Kalau column kita kesini lagi, nah ini udah ada. Nah, geser ke sana, ya akan bergerak. Itu rumus, itu trik yang simple dari Google Spreadsheet untuk freezing column maupun row. Kali ini aku pengen freezingnya adalah row, biar teman-teman bisa lihat kalau soalnya ini aku ubah ini. Nah, mungkin berubah ya. Jadi di bawah saya kayaknya udah. Ini di bawah aku kayaknya juga nulisin angka gitu. Apakah 1200 akan berubah kalau ini aku hapus? Berubah teman-teman. Nah ini untuk penjumlahan yang teman-teman secara dinamis ya, kalau datanya masih bergerak itu bisa seperti ini. Nah ini bisa nggak ini kita jumlahkan dengan angka yang kita tulis gitu, koma berapa 12.000 gitu ya, bisa teman-teman. Jadi teman-teman di sini juga bisa menggabungkan dengan begini ya, koma berapa begitu ya, 1 bisa banget. Rumus sum ini seperti ini, sangat simpel rumus sum. Kita akan lanjut kalau teman-teman tidak ada kebingungan. Kalau teman-teman ada kebingungan nanti bisa langsung saja tulis di kolom komentar, nanti kita akan diskusi seperti biasanya. Oke, untuk rumus sum seperti itu aja. Lanjutnya kita akan ke rumus selanjutnya, yaitu rumus sums, ada S-nya. Rumus sum if, mohon maaf. Rumus sum if, yaitu rumus yang menjumlahkan tapi dengan syarat teman-teman. Jadi kalau sum ya, kita tadi H3 sampai H terhingga ini dia tulis ya akan dijumlahin semuanya gitu ya. Kalau sum if ini kita bisa menjumlahkan tapi dengan syarat. Juga sama teman-teman, kalau teman-teman takut begitu ya, takut nyoba ini spreadsheet, nggak perlu takut nyoba teman-teman, udah ada contekannya. Kita klik sum if gitu ya, sum if buka kurung, nah ada tanda tanya ini, kita klik aja. Nah, susunannya beda teman-teman. Untuk sum if ini yang pertama-tama adalah range criterion, jadi adalah range kriterianya. Jadi contohnya kita mau menjumlahkan nilai ANBK siswa-siswi yang
siswa yang laki-laki begitu ya. Jadi kita mau menjumlahkan nilai ANBK tapi yang laki-laki doang. Itu gimana? Yang pertama-tama adalah range kriterianya dulu. Kriterianya tadi apa? Laki-laki. Nah, laki-laki itu ada di kolom mana, teman-teman? Oh, ada di kolom C. Nah, kita kolom C begitu. Kolom C. C berapa itu? Oh, bisa nggak sih langsung di kolom C tak terhingga? Bisa. C sampai C gitu. Oh, bisa juga. Tapi ini kelemahannya kalau nanti di C1 ada tulisan laki-laki juga akan kehitung. Tapi amannya sih C3 gini ya. C3. Nah, kolom C3 ini adalah range kriterianya. Karena kriterianya kan laki-laki ya, teman-teman ya. Maka ini adalah range-nya yang akan kita tentukan kriterianya. Koma, apa sih kriterianya? Jadi laki-laki gitu. Kita ketik saja laki. Kalau ingat teman-teman, kalau untuk di rumus itu kalau dia non angka wajib diawali dengan double apostrof di awal dan double apostrof di akhir. Itu ya. Itu untuk yang di rumus Excel, pokoknya semuanya yang bentuknya non angka itu diawali seperti itu. Kecuali rumus, kalau rumus ini kan bukan yang dihitung ya. Kalau yang masuk yang dihitung atau kriteria non angka wajib diawali dengan double apostrof di depan dan double apostrof di belakang. Oke. Ini syaratnya laki-laki, terus koma gitu. Apa selanjutnya yaitu adalah yang kita hitung, yang kita jumlah. Yang kita jumlah itu adalah nilai ANBK, yaitu di kolom H. Jadi kita H3 sampai H tak terhingga. Nah, sudah ya teman-teman, kita enter coba. Nah, totalnya adalah 517 begitu. Ini untuk yang nilai laki-laki. Kalau kita ubah perempuan, bisa coba ini kita copy, kita paste perempuan. Nah, yang perempuan 527, kalau yang laki-laki tadi adalah 517. Nah, teman-teman, kalau dalam ini kita harus sangat tepat ya. Contohnya nih, contoh ya. Ini kan dari kriterianya adalah laki-laki. Kalau seumpamanya ini teman-teman laki-laki spasi gitu ya, maka nggak bisa teman-teman. Karena di sini laki-lakinya nggak ada spasi. Gitu. Laki-lakinya nggak ada spasi. Kalau di sini ada laki-laki nggak kasih spasi, yang dihitung hanya yang atas doang. Karena yang laki-laki spasi yang ini saja. Atau mungkin laki-laki titik gitu ya teman-teman ya, juga nggak bisa. Jadi harus sama, sesuai gitu. Tapi kalau ada yang tanya kalau besar kecilnya itu ngaruh nggak? Nah, kita coba aja ya. Laki-laki sama aja teman-teman. Kalau besar kecil itu tidak berpengaruh ya. Kapital apa atau enggak itu nggak berpengaruh. Yang penting spasi gitu nggak bisa. Itu spasi di belakang juga sama. Ini kata kasih spasi di depan gitu, akan berkurang. Jadi nggak boleh di depan, di belakang, harus sama gitu. Ini untuk sum if. Jadi kita menjumlahkan tapi ada syaratnya. Begitu untuk sum if, dan ini juga simple. Jadi yang pertama-tama adalah range criterion atau kolom kriterianya. Selanjutnya adalah kriterianya begitu. Terus selanjutnya adalah yang kita akan jumlahkan. Nah, tambahan teman-teman, untuk tadi ini kita tulis laki-laki ya, bisa juga kita merefer ke suatu file gitu ya. Contoh ini adalah laki-laki gitu. Jadi teman-teman ini ada perempuan. Nah, teman-teman juga bisa merefer ke sini teman-teman. Nggak perlu ditulis, tapi kita pastikan ini selnya benar ya. Kita klik aja D1. Nah, bisa. Ini kalau tak ubah ke D2 yang perempuan, yang E1, mohon maaf, E1. Nah, dia akan secara otomatis mengganti kriterianya begitu. Dan ini kalau seumpamanya kita tambahin ya, ini ya. Laki-laki.
nilai ANBK-nya adalah 7.000 gitu ya. 3.000, nggak ada deh. 30. Nah, di sini bertambah nggak? Oh, bertambah karena ini perempuan. Coba jadi D. Ini kalau kita hapus laki-lakinya, maka nggak kehitung teman-teman. Jadi dia akan menghitung dengan syaratnya terlebih dahulu. Kalau sesuai syarat, baru dijumlah. Oke, sekian. Itu untuk rumus sum dan sum if. Untuk di rumus count dan count if, kita akan sambung di video selanjutnya. Terima kasih teman-teman.